Alam adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Kita manusia yang juga sebagai makhluk Tuhan tinggal menikmati dan menjaga. Karena alam bukan peninggalan nenek moyang, tetapi warisan bagi anak cucu kita kelak. Boyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi. Saya sedang berada di kota Jember, silaturahmi dengan sebetulnya senior saya ini. Dulu beliau, bukan dulu, termasuk sampai sekarang juga masih menggeluti dunia outdoor activity. Jadi mungkin tepatnya dari hobi sekarang menjadi profesi. Siapa beliau? Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam, selamat datang di Jember Mas Sugi. Nah, monggo perkenalkan Mas Nur ini siapa, dari mana, terus dulu backgroundnya apa? Oh baik, ini buat para penggemarnya ngopi petang ya Mas ya? Ngopi petang, Ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Wah keren. Baik, salam kenal ya semuanya pemirsa. Nama saya Nur Hidayat. Saya biasa dipanggil Nur Kopi. Itu nama akrab sebenarnya. Karena saya memang penggila kopi ya Mas. Jadi teman-teman menjuluki. Di samping saya kulit saya warna hitam seperti ini. Saya mengawali kegiatan outdoor itu sebetulnya zaman-zaman masih pramuka Mas. Pramuka, kemudian SMP juga terlibat kegiatan dari OSIS itu kan ada kegiatan pecinta alam, saya ada di situ. Kemudian di SMA juga ada pecinta alam di situ. Keterusan deh sampai mahasiswa. Mahasiswa saya juga terlibat berorganisasi, beraktivitas. Kemudian saya selepas kuliah ya di industri. Ya kebetulan industri yang saya geluti tidak jauh dari dunia petualangan ya, yaitu di pariwisata. Salah satunya kegiatan atau aktivitas yang saya bersama dengan tamu-tamu saya adalah wisata petualangan. Dari SMA aja dengan hobi itu? Sebetulnya dari SMP sih. Di SMP. SMP itu orang lagi nyari jati diri gitu kan. Itu udah. Kebetulan di SMP saya ada organisasi pencinta alam SMP. Jadi, ini jarang-jarang nih kalau SMP. Yang ada SMA kan. Sispala tuh disebut Sispala tuh sejak SMA. SMA ya. Tapi ternyata Sispala SMP ada juga. Ada. Ya. Itu tahun kapan SMP jenengan udah hobi kayak gitu? Terus pasti ada mentornya awal-awal. Iya betul. Jadi saya termasuk salah satu yang terinspirasi sama, kebetulan yang pembimbingnya itu kan guru ya. Guru itu juga informasinya juga pada waktu kuliah beliaunya juga ikut pecinta alam gitu kan, dan mendidik kami di SMP itu. Saya SMP 1 Negeri Jember ya. Jadi ada namanya Pasat, dulu saya ada di situ. Pecinta alamnya namanya Pasat. Kemudian beliaunya juga senior di salah satu pecinta alam di perguruan tinggi sebelum beliau mengajar. Kemudian di SMA, wah ini ketemu juga di SMA 1 Negeri Jember namanya Sispena. Udah keterusan. Jadi selepas SMA di perguruan tinggi ada juga namanya kuliah. Kebetulan keterima di ekonomi, ada Mahapena, ya udah keterusan sampai akhirnya kuliah selesai, ya akhirnya di industri. Mahapena apa itu Mas? Mahapena, mahasiswa pecinta alam. Panjangnya? Mahasiswa pecinta alam. Jadi itu ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kalau sekarang Fakultas Ekonomi Bisnis FEB Universitas Jember. Ekonomi, saya bingung nih, orang ekonomi tapi naik-naik gunung atau berkecimpung di outdoor activity, apa hubungannya Mas? Iya itu dia. Jadi secara tidak sengaja ya, ada teman dulu, memang beliaunya juga dari alumni ekonomi juga, teman sepermainan. Beliau duluan di industri, di travel bureau di Kota Malang. Beliau lulus duluan, kebetulan saya masih hobi main. Saya sebetulnya mau terjun ke jurnalistik ya, karena saya juga selama kegiatan hobi itu saya juga menulis ya.
juga dibimbing oleh mentor-mentor senior yang ada di Jakarta ya. Sebagai pemimpin redaksi, saya di situ sebagai yang mengirimkan artikel-artikel. Saya banyak tulisan-tulisannya itu juga banyak tayang di media. Kemudian teman ini akhirnya mengundang karena pimpinan beliaunya ini mencari siapa sih yang bisa menerjemahkan wisata petualangan Jawa Timur, begitu ceritanya. Akhirnya karena teman ini kenal dan lu kan hobi main, karena itu akhirnya dari situ saya membuat peta pola perjalanan untuk pariwisata petualangan di Jawa Timur. Jadi Gunung Semeru, Arjuna, Welirang, Argopuro, Raung, semuanya diajar. Jadi kemudian termasuk hutan, kita buat pola perjalanan versi kami sebagai petualang ya, kemudian disempurnakan oleh kantor saya menjadi sebuah pola perjalanan untuk pariwisata. Nah dari situ mulailah. Kemudian dari saya di hire 1 bulan pada waktu itu di kantor, akhirnya ada rekrutmen, saya diprioritaskan untuk bisa membantu mereka. Iya, makanya nggak heran ya kalau dari dunia petualangan dulu tuh banyak melahirkan jurnalis-jurnalis yang tangguh, Mas ya. Yeah. Kayak almarhum Norman itu kan dulu juga dari Mapala UI yang dia wartawan senior juga di Kompas gitu. Betul. Terus kemudian almarhum Rudi Badil juga dari Mapala UI yang di Kompas juga. Mas yang sekarang Om Don juga masih motret. Terus dari Wanadri sendiri juga ada yang kameramen dan reporter tangguh tuh Kang Soen. Ya, Soen. TVRI. Itu. Nah, itu dia. Justru dari hal-hal itu ya, dari hobi main itu yang banyak menghasilkan berita-berita, dia pengetahuannya lebih luas, sehingga liputannya lebih update, lebih informatif karena dari data real yang dia dapat di lapangan. Ya, betul. Jadi kok bisa ekonomi langsung ke jurnalistik? Ya, jadi karena saya secara pribadi itu senang membaca, senang menulis ya. Kemudian dulu kan berita-berita petualangan itu dulu namanya buletin ya. Buletin itu jujur saja, saya itu kan Mahapena itu banyak dikirimin berita-berita itu. Kalau Wanadri itu kirim buletin Wanadri. Itu setiap edisi pasti hadir. Itu saya masih mengingat siapa penulisnya itu sampai sekarang. Dan secara otodidak itu kan masuk ke alam pikiran ya. Alam pikiran kemudian kita coba tulis. Ya, ini enak dibaca, terus tidak informatif gitu kan. Kemudian kita literatur juga terbatas, kita harus kulik. Kemudian kita ya termasuk tulisan-tulisan dari almarhum Norman Edwin, kemudian Rudi Badil dan lain-lain, kemudian juga Mas Adi Seno juga ada di situ. Nah itu akhirnya saya coba menulis gitu ya. Saya menulis dulu di rubrik-rubrik, ada dulu rubrik Rucita, rubrik Cita Alam, kemudian ada Jawa Pos juga, kemudian tapi saya lebih lama itu nulis di Surabaya Pos, di Rucita, rubrik Cinta Alam. Mas Usawo Sumandoyo ya, Mas siapa namanya? Ya Priyo Sumandoyo ya, itu bos saya. Ya dulu seneng aja, jadi nulis dapat wesel gitu ya. Nah itu habis itu wesel buat main lagi, buat jalan lagi, nulis lagi, begitu terus sampai akhirnya saya memberanikan diri masuk ke yang berita yang lebih gede lagi di tabloid Mutiara. Nah, di situ saya mulailah berinteraksi dengan Mas Adi Seno. Ya, dan sampai sekarang pun saya masih bersilaturahim sama beliaunya. Nah, kalau Mutiara itu ada Om Don sama Mbak Ati. Ya, betul. Mbak Ati itu sering ngewadahi. Jadi secara
waktu itu ada buletin Wanadri itu mau nggak mau kita ada salah satu programnya di Wanadri itu sekolah jurnalistik. Oh ya. Iya, Iya. semacam kursus tapi disebutnya sekolah. Itu pematerinya keren-keren banget dulu. Iya. Ya setelah setelah selesai itu jadi kita terpacu untuk berarti bukan cuma jalan-jalan, Mas. Iya, Ternyata kita jalan-jalan juga bisa membuat satu berita, membuat satu tulisan bahwa oh tempat ini bagus, tempat ini begini, tempat ini begini. Nah, saya ngerasain itu awal-awal kalau tulisan itu dimuat aja di buletin Wanadri itu senengnya minta ampun udah. Apalagi tanpa diedit tuh kayaknya. Terus kemudian terakhir saya pernah juga kalau lagi naik pesawat itu kan ada in-flight magazine ya. Entah itu Garuda, entah itu apa. Sriwijaya, Citylink. Ya. Saya lihat tuh alamat redaksinya di mana. Kalau dulu kan nggak ada HP tuh. Iya. Tulis aja, oh ini. Redaksinya di sini. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau habis jalan-jalan kita dapat foto bagus, kita dapat ini objek yang kira-kira belum dimuat di majalah ini. Tuh saya kirim tuh. Dulu juga kaget Mas begitu dapat wesel ya, kayak ya semacam wesel tapi kita dapat duit terus dimintain nomor rekening atau zaman dulu tuh. Terus dikasih tuh satu tulisan sekian. Rasanya seneng banget itu. Wah, berarti masuk gini jurnalis juga ini ya. Ya secara otodidak dan sedikit banyak belajar di organisasi akhirnya nilai-nilai plusnya banyak juga yang ternyata ya mungkin begitu juga Mas Tur yang sama begitu yang saya alami. Nah, terus dulu di Mahapena sempat sebagai di organisasi tuh jadi dewan pengurus, terus pengalaman di organisasi kemana aja Mas? Ya, saya di Mahapena pengurus ya. Kebetulan saya posisinya juga bersama teman-teman satu bidang di namanya seksi pendidikan latihan. Diklat. Diklat dulu. Ya itu jadi digabung. Di situ ada operasional juga ya kita menangani. Dari situlah kami berkenalan dengan teman-teman Wanadri. Wanadri ada kegiatan mau ada program sekolah pendaki gunung, ya udah. Kemudian kerjasama dengan Mahapena ya kita tangkap sebagai kerjasama itu kita tidak lanjuti ya terjadilah tahun 1991. 91 ya? 91. Ada tetapi, SPG Argopuro tuh ya? SPG Argopuro, tetapi prosesnya itu mulai tahun 1990. Cukup lama itu, cukup panjang. Itu jadi di survei angkatan Tora berarti Mas? Angkatan Toranya lagi ekspedisi kalau nggak salah. Yang bantu itu teman-teman Badri sama Bayu Rawa. Jadi yang banyak dikirim. Jadi kami survei. Argopuro itu kita survei mulai dari Bondowoso sampai perbatasan Lumajang. Itu kita ajar habis itu. Kita mencari medan latihan ya. Kemudian terakhir survei-survei mendekati tahun 1991, akhirnya dipilihlah jalur Bermi. Ya, kita fokus di air dingin untuk medan latihan, dan medan gunung hutannya ada di Taman Hidup. Itu jenengan ikut di kepanitiaannya atau di pesertanya? Ya, kami di kepanitiaan. Kepanitiaan cukup menguras energi ya, karena kita harus menyusun kurikulum operasional, kemudian sampai di lapangan. Hanya saja pada saat di lapangan saya harus KKN ya, jadi ceritanya ada yang lucu juga. Pas begitu KKN pembukaan, saya jadi kebetulan ditunjuk sama teman-teman kelompok jadi koordinator desa. Pada waktu pelaksanaan latihan gunung hutannya saya skip. Jadi saya tinggal dari lokasi KKN, saya pergilah ke Argopuro untuk ke Taman Hidup untuk mendampingi. Jadi ya hampir kena penalti karena saya akhirnya ketahuan bahwa saya skip dari KKN. Itu cerita lucu aja. Tapi selesai kan kuliah? Oh, selesai aman. Enggak, karena ini orang yang disebut Mapala kan mahasiswa paling lama. Paling lama. Kadang enggak selesai. Aman. Saya kuliah 6,5 tahun, hampir injury time, tapi saya mah. Tapi teman-teman saya beberapa yang senior juga ada yang sampai last minute, tapi mereka kebanyakan selesai.
selesai. Kayak itu background Mas Nur dari zaman SMP sampai kuliah menggeluti kegiatan outdoor activity. Lalu kok kepikir nih sekarang untuk menjadikan kegiatan atau aktivitas itu menjadi profesi Mas Nur? Bikin apa sih namanya? Travel nih atau apa? Ini apa sih yang Mas Nur create awal-awalnya? Bagaimana kok bisa sampai kepikiran bawa londo-londo itu masuk ke ke hutan-hutan, ke taman nasional? Iya. Jadi ceritanya cukup panjang sebenarnya ya. Tahun 94 saya terlibat dalam proyek teman, kemudian 95 saya direkrut. 1 tahun bekerja saya di situ, kemudian teman membuat travel bureau, kita bantu. 96 kita bantu mendevelop satu perusahaan, ya kita bantu. 97 saya men-set, karena saya juga zaman di Mabena itu juga mempelajari arung jeram, gunung hutan, dan lain-lain ya yang berkaitan dengan outdoor activity. Kami membuat kerjasama dengan salah satu resort yang ada di Banyuwangi. Kita membuat operator arung jeram. Jadi pada waktu itu di Jawa Timur hanya ada 2, satu di Sungai Ireng-Ireng di Lumajang, dan satu di Kalibaru. Di Kalibaru itu saya kerjasama dengan salah satu resort di sana. Kami melayani tamu-tamu asing di situ. Jadi itu makin itu. Jadi saya langsung touch dengan tamu-tamu asing di samping domestik. Mungkin 75% tamu saya asing. Jadi kita operate arung jeram. Hanya saja saya 98 saya menghentikan kerjasama. Saya kembali ke travel bureau tahun 98 sampai 2000. 99 akhir 2000 saya memulai bisnis sendiri ya, untuk terjun di tour operator. Jadi background saya di tourism ini menjadi bekal, kemudian background saya di outdoor activity, di kegiatan keorganisasian dan pengalaman berpetualang itu juga bisa di-create menjadi program-program unik yang berbeda ya dengan program-program yang lain. Salah satunya juga mendaki gunung, menjelajah hutan, kemudian camp safari dan lain-lain. Itu coba kita tawarkan. Dan alhamdulillah hingga 2024 ini ya program itu alhamdulillah masih diminati untuk tamu-tamu asing dan wisatawan Nusantara yang senang kegiatan outdoor. Iya. Nah itu jadi kalau kita lihat ada wirawiri jeep kuning, nah itu warna Indonesia Tour and Travel yang menjelajah ke Marubetiri, ke Baluran ya Mas. Iya betul. Ijen. Jadi ada satu keasikan tersendiri ternyata jalan-jalan pakai kendaraan 4-wheel drive ini, masuk ke dalam hutan, nyamping di tengah hutan. Nah itu Mas Nur yang meng-create. Jadi mungkin nggak banyak orang yang melihat potensi itu. Mas Nur coba meng-create di Jawa Timur bagian timur khususnya Mas ya? Ya, kami hampir 75% fokus di ujung timur. Karena memang ujung timur Jawa ini adalah salah satu tempat terbaik ya yang dimiliki untuk wisata petualangan. Dan itu juga disampaikan oleh partner-partner kami dari luar negeri. Mereka kan tripnya cukup panjang. Mereka ada punya series program. Mereka ada istilah SCBL, JBL, kemudian macam-macam mereka bikin program. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, ya ada Jawa, Bali, Lombok. Nah itu mereka yang trip panjang itu mereka menyampaikan bahwa tamu
itu begitu nyampe di Jawa Timur itu mereka kembali menemukan program-program petualangan lagi setelah mereka petualangan di Sumatera, kemudian tiba di Jakarta, kemudian ke Bandung dan lain-lain, ke culture, kombinasi ke culture dan sebagainya, akhirnya ketemu di Jawa Timur, mereka ketemu lagi tuh. Ada Bromo, ada Semeru, ada Merubetiri, ada perkebunan peninggalan Belanda, ya macam-macam. Dan ada kawah-kawah yang cukup eksotis ya seperti Kawah Ijen dan lain-lain. Menarik. Itu nyangka nggak sih Mas dulu dari hobi sekarang jadi profesi itu? Kan orang cita-cita nggak ada yang cita-cita jadi menjual produk wisata kayak gini. Bisa biasanya kan cita-cita tuh yang formal-formal aja lah, mau jadi pilot lah, mau jadi ini itu. Iya. Sebetulnya saya pengen jadi pegawai bank juga Mas Ugi. Jadi supaya linear, saya mencoba tahun 95 itu saya mencoba peruntungan, karena pada waktu ya sampai kepada sesi wawancara mungkin saya tidak beruntung. Jadi saya harus kembali ke travel. Oh ternyata travel ini menjadi mungkin jalan hidup ya, jalan hidup saya. Dan sampai kesininya ya kami banyak justru mengembangkan wisata-wisata yang berbasis petualangan. Jadi ya di samping ada wisata yang leisure juga, kami juga ada. Tetapi poin terbesarnya bahwa mereka mengenal perusahaan warna Indonesia. Oh ini nih kalau udah sampai pada pemikiran wah kalau warna Indonesia kebanyakan ini wisata adventure gitu. Tetapi memang minat khusus yang memang fokusnya untuk wisatawan mancanegara. Kalau gunung sampai guide juga Mas? Oh ya kadang-kadang. Sekarang kan anak-anak muda banyak. Jadi kita banyak memberdayakan juga teman-teman yang pemandu-pemandu lokal. Kita dorong untuk mereka juga bisa memiliki pengalaman dan memiliki kualifikasi untuk bisa tamasuk. Kalau dulu-dulu ya, jadi Semeru, ya kami banyak bermain di Jawa Timur lah. Semeru, mana Arjuna, Welirang, Argopuro, kemudian Raung, ya itu kita lakukan. Saya nanya itu karena jenengan kan terlibat nih kayaknya di APGI ini. Oh ya, sampai sekarang saya masih naik gunung Mas Sugi. Tentu saja saya akan berbagi jadwal dengan teman-teman yang ada. Tapi terakhir 2023 saya juga menemani tamu juga ke Gunung Raung. Kalau Ijen mah hampir sebulan 2 bulan pasti naik gitu. Kalau Ijen di samping saya membutuhkan untuk olahraga ya, untuk refreshing pasti akan saya lakukan. Minimum satu bulan sekali. Ya. Usia berapa sekarang? Saya tebak Mas Ugi. Ya kalau saya aja udah 50 sekian berarti jenengan kira-kira 60 kurang lah dikit. Oh ya, saya 57 Mas Ugi. 60 kurang dikit kan, jadi karena memang gerak jadi nggak kelihatan usianya sudah segitu mesti. Jadi ada keuntungannya kayaknya kalau profesi banyak gerak tuh badan tetap fit. Jadi kenapa saya kesini itu ada satu profil seperti Mas Nur ternyata di Jember. Itu kan kota kabupaten yang jauh lah di timur menurut saya, walaupun ada yang lebih jauh di Banyuwangi. Jadi sebenarnya pengen memperkenalkan sih sosok-sosok atau teman-teman yang bergelut di dunia outdoor activity, baik dulunya dia penggiat dan bisa mengembangkan dari hobi menjadi profesi. Poinnya adalah jadi jangan sia-siakan lah kalau memang kita senang di hobi itu, bukan berarti hobi naik gunung ngapain sih, kayak orang kurang kerjaan gitu kan, banyak komentar-komentar kayak gitu tuh. Ternyata ada loh manfaatnya begini kan. Ternyata memang untuk jadi profesi juga justru banyak yang bisa dikembangkan, bisa di-create dari alam-alam Indonesia yang indah-indah, yang
bukan cuman sekedar ini Mas ya, mungkin ini pandangan saya, bukan cuman sekedar menjadi profesi tapi turut menjaga kelestarian, karena secara langsung kita bermain di situ ikut mengawasi juga kan perkembangan, kalau ada orang yang merusak kita bisa mengawasi, kita juga bisa ya merasa terganggu lah kalau kita bawa tamu ke situ tiba-tiba alamnya berubah karena ditebangin orang yang nggak bertanggung jawab karena ini. Betul. Lalu kalau saya anggap Mas Nur ini sepuh, apa sih kira-kira pesan-pesan untuk si junior-junior kita nih Mas, yang sekarang lagi banyak menggeluti dunia seperti ini tapi kelihatannya kok sekedar kalau orang nyebut tuh FOMO gitu. Nah, apa himbauan Mas Nur untuk junior-junior kita? Waduh, jangan himbauan. Kita atau masukan-masukan dari Mas Nur lah. Jadi jangan lupa ya, kita 2023 itu naik sama Sugi itu ke Raung Selatan ya. Keren banget itu jalurnya, jalur coklat itu Mas Sugi itu. Harus dikenalkan karena memang sangat eksotis menurut saya. Dan saya akan coba perkenalkan 2025 jalur Raung Selatan. Itu poin yang harus kita bantu dorong, karena prinsipnya dalam kegiatan ini kita berusaha ya melibatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, di samping tamu-tamu ya, bahwa yang tadi disampaikan bahwa menjaga alam itu sangat penting, karena pariwisata ini berkahnya kalau alamnya terjaga, lestari, hewan-hewannya tidak diganggu, hutan-hutannya tidak diganggu, semuanya berkahnya kepada kita semua. Ngalir terus berkah. Ngalir terus. Nah, ini kan harus jangan ditebang, pokoknya di situ akan banyak memberikan manfaat, oksigen lah, kemudian iklim lokal dan global ya, karena kita ketahui dunia udah polusi dan sebagainya ya, perubahan iklim dan semuanya. Ya kita kerjakan kecil-kecil tetapi itu konsisten ya. Paling tidak itu bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, kepada teman-teman yang muda-muda nih ya, jadi yang kalau dulunya hanya hobi petualangan aja, coba perbaiki dengan mulai belajar untuk manajemen ya. Dan itu bisa didapatkan dari manapun sebetulnya. Kalau zaman dulu kalau nggak ikut organisasi atau pecinta alam, kita agak susah masuk ke kegiatan-kegiatan yang penuh risiko seperti ini. Tapi sekarang kegiatan itu bisa didapatkan di kegiatan-kegiatan yang tersedia, dan itu teman-teman sudah banyak menyediakan aktivitas-aktivitas semacam itu ya. Saran saya setelah menekuni hobi ya, kita pelajari manajemen. Kalau bisa manajemen hobi silakan. Jadi itu saling terkait. Kemudian nanti dengan kita memiliki ilmu manajemen, di mana di situ pengetahuan ya, keterampilan, kemudian attitude kita juga ya akan terbangun dengan baik, itu kan nanti akan masuk ke budaya kerja juga, bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat lokal, dengan tamu kita, membangun relasi bisnis ya, kita ikut ya, otomatis kita akan terhubung dengan asosiasi-asosiasi terkait yang di industri maupun di profesi. Nah, ini kan memperkaya dari hobi ke profesi itu ada bekal ya, ada bekalnya. Tapi bekalnya ya harus kita siapin, jangan tiba-tiba minta aja. Karena semua itu ada proses. Dan proses ini kalau dijalankan dengan konsisten, insya Allah akan jadi. Ya memang jatuh bangun memang. Proses itu silakan belajar sama orang-orang yang dianggap, ataupun perusahaan-perusahaan yang dianggap bisa mendorong ke itu. Kemudian kita bisa praktekkan satu demi satu. Ikuti proses, insya Allah akan menemukan jalan. Dan jatuh bangunnya itu sudah teruji karena kita berlatih
berhimpun dalam satu organisasi, Betul. dibawa ke dunia kerja sudah enggak, mental itu udah teruji lah, Udah terbangun. Ya, itu. mungkin itu. Jadi buat teman-teman ini nggak disengaja nggak sengaja memang seperti itu, dari hobi menjadi profesi membawa rezeki. Amin. Mungkin berkah ya. Oke, itu aja buat teman-teman. Jangan lupa kalau mau bertualang di Jawa Timur bagian timur, mau mencoba asiknya Meru Betiri, Kawah Ijen, atau Baluran, atau mana lagi, silakan datang ke sini untuk ditemani oleh Cak Nur. Kita jumpa lagi di Ngopi Petang berikutnya dengan saudara-saudara saya atau rekan-rekan saya dimanapun saya akan mendatangi untuk berbagi informasi. Selamat Sukses Mas Sugi dan teman-teman petualang.